أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقال أيضا إن الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وبارك يا أيها الراشدون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على يا رب صل صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل
سلطانه الواقي برهانه المكشوف بالعيون كرامه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط له من طالب المنه ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتقلت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا الفضل الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود ودرجت كل العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم وسلم
وانفلق سبل الكمال من النور والمعمود وبرد الحميد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود
salli wa sallim wa barik alaihi al-fatihah hadhihi nabi sallallahu rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Rabbana ya karim Rabbana ya rahim rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minum, Pak. Wah, pisang ini. Kalau main bola hobi pisang. Iyo, paling pisang Ambon. bulan ini dimuliakan oleh Allah kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk pada ketiga, yakni hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad bin Muhammad pada saat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berkah ini, di malam penuh kemuliaan ini, di malam yang penuh agungan ini. Allah kumpulkan kita di masjid kita ini, masjid tertua kita, di Masjid Jami Kelurahan Masigi, masjid kebanggaannya orang Masigi. Insyaallah tadi kita sudah buka dengan salawat, salam, pembacaan Simtud Durar. Insyaallah semua hajat-hajat kita diijabah Allah, amin. Semua yang sakit disehatkan Allah, amin. Yang punya cita-cita Allah kabulkan cita-citanya, amin. Yang punya hutang bayar sendiri, kita tidak boleh yaminkan. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya. Yang saya hormati seluruh orang-orang tua kita di Masigi, yang tidak saya sebut satu persatu, ada Pak Awalun, Pak Saud, Pak Haji Kamiluddin, semua orang tua saya, guru-guru saya yang hadir ini, seluruh hadirin wal hadirat, utamanya takmir Masjid Jami, imam, pegawai syara, khatib, seluruhnya hadirin wal hadirat. Ada juga bersama saya tadi Bapak Babinsa Masigi. Beliau ini luar biasa, tapi semua pindah rupanya. Saya tanya tadi, rupanya sudah mau dipindahkan ke Nang Baru Pak ya, Nang Baru. Padahal ini Babinsanya orang Masigi, banyak fansnya beliau di Masigi. Tapi alhamdulillah sudah membaktikan baktinya untuk kelurahan Masigi. Insyaallah kita dikasih Babinsa lagi yang seperti beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, santri-santri, ibu-ibu WIA, ibu-ibu PKK, hadirin wal hadirat. Tadi dari kelurahan juga ada Pak Seklur, Ibu Lurah ke Tentena ya, Morwali. Jadi diwakili oleh Pak Seklur, Pak Ramdan Labake, seluruh anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Malam ini malam pertama kita mengadakan maulid. Khususnya saya pribadi, saya punya jadwal ini banyak, tapi alhamdulillah di Masjid Jami malam pertama saya ceramah maulid di sini, di kampung sendiri. Intinya perayaan maulid Nabi Muhammad itu dari tahun ke tahun ini temanya hampir sama. Dan apa yang kita buat ini juga seperti ini, yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita. Maka maulid Nabi itu ada 7 inti daripada peringatan maulid. Pertama, maulid ihtifal maulid Nabi Muhammad, perayaan maulid Nabi Muhammad, intinya yang pertama adalah pembacaan Al-Quranul Karim. Tadi sebelum pimpin maulid saya sudah baca Al-Quran. Karena kalau perkumpulan tidak dibaca Al-Quran, maka perkumpulan itu kurang berkahnya. Maka tadi sudah dibaca
surah Muhammad, surah Inna Fatahna Al-Fath, Inna Fatahna Laka Fatham Mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika, seterusnya. Inti kedua dari maulid itu adalah pembacaan salawat. Salawat yang kita baca tadi ini Pak lengkap, mulai dari salawat hidup, salawat mati, semuanya lengkap di dalam tadi. Karena kita baca tadi itu adalah kitab Simtud Durar. Simtud Durar itu untayan mutiara. Yang keren kita pakai di sini adalah kitab Barzanji, karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Itu yang biasa kita baca di gunting rambut. Abtadi ulimla bismillatil aliyah mustadirun faidal barakati ala ma'ana lawa'ula. Ada namanya kitab Syarhul Anam, ada kitab Barzanji Diba. Ya, ibu-ibu itu lancar baca Diba. Maka ada ulama tahun 1400-an itu namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Sewun. Sewun itu di Yaman, tetangga dengan Taris. Sewun itu tempatnya Sahibul Maulid. Taris itu tempat lahirnya guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ada Tarim, nah itu nama tempat-tempat di Yaman. Maka pencipta pengarang kitab yang kita baca tadi namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengarang kitab tadi. Suatu saat Pak, ketika dibacakan maulid seperti tadi itu, tiba-tiba ada orang lewat. Dia mau pergi ke pasar. Sudah dari pasar. Begitu pulang dari pasar, dia bawa daging. Dia beli dari pasar. Begitu lewat di majelisnya Habib Ali, itu daging itu dia gantung di luar. Dia masuk ikut majelis. Dia masuk juga, ya Nabi salam alaika. Sampai terjadi setelah maulid selesai, Habib Ali Sahibul Maulid mengatakan, siapa-siapa yang membaca tadi, membaca ikut maulid, ikut membaca Simtud Durar, maka saya jamin Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Bayangkan ini pembicaraan Pak. Semua dia bilang. Akhirnya apa Pak? Semua sudah selesai, bubar. Ini si orang Arab tadi ini yang beli daging, dia bawa pulang dagingnya ke rumah. Sampai di rumah, dia taruh di tusuk sate daging itu, kemudian dia mulai mau bakar. Dia mau bikin sate. Subhanallah, Maha Suci Allah, itu daging tidak dimakan oleh api Bapak. Daging yang dia beli tadi tidak dimakan oleh api. Maka dia berteriak, "Sadaq ya Ali Habsyi." Benar apa yang diucapkan oleh Al-Habsyi. Sedangkan daging saja, daging unta yang hadir di peringatan Maulid tidak dimakan oleh api neraka. Oleh api, bagaimana orang yang hadir di tempat itu? Maka mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini semuanya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena wasilah perantaraan terbesar kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i itu imam mazhab kita. Beliau mengatakan, man hayya ta'aman, barang siapa yang menyiapkan makanan seperti yang kita makan ini Pak, apalagi di Indonesia, di Tanah Kaili, mungkin juga di Jawa, ada namanya pahai. Isinya telur, ya, isinya bunga, isinya doi. Pantas anak-anak pada dekat semua ini. Saya lihat doi asli ini. Karena ada beberapa tempat Pak Walun, doi mainan. Nah, akhirnya anak-anak dia bohong dorang ini. Cuma doi main-mainan ditaruh. Tapi saya lihat-lihat tadi ini asli, ya. Siapa-siapa yang menyediakan makanan Pak di acara peringatan Maulid, man hayya ta'aman wa ahla makana,
Kemudian dia juga menyiapkan tempat untuk peringatan Maulid. Yusharu husyra yaumal qiyamah ma'a siddiqin wa syuhada wa salihin. Maka mereka nanti berkumpul di hari kiamat bersama orang-orang soleh, bersama para siddiqin, bersama para nabi-nabi Allah. InsyaAllah kita semua di masjid ini Allah berikan keberkahan di tempat ini dengan sebab kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad, Pak, sudah diprediksi dari ribuan tahun. Bahkan sebelum Nabi kita lahir, Allah sudah memberi kabar kepada malaikat, memberi kabar kepada para jin, memberi kabar kepada seluruh manusia bahwa akan datang suatu masa, akan datang satu manusia yang menjadi penutup seluruh nabi, yang mana Allah sangat mencintai dirinya, dan Allah akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintai dirinya. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, jangan dengan Nabi Adam, terlalu jauh. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu jaraknya 600 tahun. Tetapi Nabi Isa sudah menyampaikan kepada umatnya, ya, wa mubasyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku akan memberikan kabar gembira kepada kamu, wahai umatku, kata Nabi Isa, akan datang suatu manusia, birasuli, akan datang seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah aku, kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka orang Islam banyak yang bingung. Nabi Isa menyebut Ahmad, kenapa begitu sampai di bumi namanya Muhammad? Ya, kalau Muhammad Ahmad itu, Pak, dia adalah pribadinya, perilaku yang sempurna, akhlak yang mulia, seluruh terkumpul sama Nabi Muhammad, maka disebutlah dia Ahmad. Sedangkan Muhammad itu adalah orangnya, nama yang belum pernah diberikan kepada manusia qablahu wala ba'dahu qablahu. Tidak ada manusia yang pernah ada nama Muhammad, Pak. Cuma Nabi kita, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, tidak ada manusia yang namanya Muhammad. Cuma Nabi kita Muhammad sendiri. Saya mau sampaikan, Pak, Nabi ini ada 134.000, Rasul 313. Allah saring dari 313 itu jadinya 25. Jadi disaring dari 313 muncul hasil 25. Siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi ini Allah saring lagi, tak tinggal 5, Pak. Siapa yang 5 itu? Mereka disebut ulul azmi minar rusul. Mereka lah nabi-nabi yang paling utama. Mereka lah elitnya para nabi. 5 orang. Siapa itu? Nuh, Najiyullah, Ibrahim, Khalilullah, Musa, Kalimullah, Isa, Ruhullah, dan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, peringkat ini, Pak, bukan dilihat dari banyaknya umat. Kalau peringkat 5 ini disebabkan banyaknya umat, maka Nabi Musa nomor 1. Sebab Nabi yang paling banyak umatnya itu Nabi Musa. Tetapi peringkat ini disebabkan karena siapa Nabi yang paling hebat dakwanya, siapa Nabi yang paling sabar menghadapi umatnya, siapa Nabi yang paling banyak dicaci maki oleh umatnya. Maka kalau ada ustadz banyak difitnah, banyak dicaci maki, banyak dibenci orang, itu ustadz nomor 1. Jangan kita bangga, oh ustadz itu banyak dia punya pengikut, berarti dia tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
Tapi kalau ada ustadz yang paling dibenci oleh orang kafir, paling dijengkel orang-orang kafir, itu nomor satunya Pak. Sebab nabi-nabi begitu. Kita contoh lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam 800 tahun berdakwah, tapi cuma punya umat 80 tahun, 80 orang. 800 tahun berarti setiap 100 tahun cuma 8 orang ketambahan Pak. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang paling sabar. Maka dia dikatakan Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya para nabi dan para rasul. Karena dari Nabi Ibrahim, semua itu nabi itu berasal dari situ. Nabi Ibrahim punya istri 2, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan anak namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak menikah mempunyai anak namanya Nabi Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak 11 orang. 12 orang anaknya Nabi Yakub. Yang satunya itu paling hebat. Satu di antara yang 12 itu yang hebat. Siapa namanya? Nabi Yusuf alaihissalam. Saking hebatnya Pak, dia punya saudara-saudara iri sama Nabi Yusuf. Saking luar biasanya Nabi Yusuf, saudara-saudaranya ingin membunuh saudaranya sendiri. Maka jangan heran sekarang ini ada orang kakak adik tidak bagus cocok. Ada kakak adik tapi baku jengkel. Anaknya Nabi begitu juga Pak. Akhirnya mereka bikin kesepakatan. Orang bawa kita punya adik ini pergi berburu. Sampai di sana kita bunuh dia. Lalu kita akan sampaikan sama kita punya bapak bahwa kita punya saudara ini sudah mati dimakan serigala. Akhirnya mereka bawa Nabi Yusuf saudaranya, ditaruhlah di dalam sumur. Mereka berbohong kepada bapaknya. Mereka mengatakan bahwa adiknya ini dimakan serigala. Akhirnya singkat cerita Pak, mereka yang 11 orang ini bertobat sama Allah. Bertobat sama Allah. Akhirnya Allah terima tobat mereka, diangkat jadi nabi semua. Yang 11 orang tadi yang ingin membunuh saudaranya sendiri, itu diangkat jadi nabi oleh Allah. Maka itulah mereka bergelar asbab wasbati wa ma utiyan nabiyuna min qabl. Jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf dosa sama Allah karena mau membunuh saudaranya sendiri. Tapi karena berdoa, karena memohon ampun sama Allah, Allah angkat jadi nabi. Jadi kita jangan putus asa. Kalau hari ini kita masih nakal, hari ini masih maksiat, hari ini belum sholat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Bisa-bisa saja orang yang baru tobat hari ini, besok dia sudah yang lebih hebat Pak. Besok dia sudah yang terdepan membela agama. Maka jangan anggap remeh anak-anak muda. Anak-anak muda ini kita rangkul Pak. Ya, jangan salah sedikit anak muda disolatkan. Kenakalan remaja, kenakalan anak muda. Padahal zaman sekarang kenakalan orang tua lebih banyak. Anak muda itu dirangkul. Jangan heran kalau mereka jauh dari masjid, karena mereka jarang dipanggil ke masjid. Maka tugas kita inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi berikutnya Nabi Muhammad dari 5 tadi Pak. Maka Allah pilih lagi. Allah pilih tersisa 2. Siapa yang 2 itu dari 5? Maka yang terpilih oleh Allah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya kita mau lihat bagaimana kehebatan, bagaimana luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan dalam bait-bait syairnya, beliau mengatakan, ana hazzukum minar rusul wa antum hazzi minal umam. Kalian adalah bagianku, kata Nabi Muhammad, dari seluruh umat.
maka kita umat yang terpilih menjadi umatnya Nabi Muhammad. Semua umat menginginkan menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi kita yang Allah pilih menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka bersyukur kita, Pak. Kita ini umat yang paling terakhir, tetapi paling duluan masuk surga. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh, mereka sudah duluan. Tapi di akhirat nanti umatnya Nabi Muhammad duluan masuk surga. Ketika mau meninggal, Pak, Nabi ditanya sama Jibril, "Wahai Jibril, saya tidak ikhlas kau cabut nyawaku sebelum kau memberikan jaminan kepada saya menghadap kepada Allah. Tanya sama Allah, bagaimana keadaanku nanti di hari kiamat?" Maka Jibril, Pak, naik isi Allah. Lalu Jibril mengatakan, "Muhammad, Allah berfirman bahwa surga itu ditutup, tidak dibuka sebelum engkau, wahai Muhammad, yang buka pertama kali." Maka kata Nabi Muhammad, "Itu untuk saya. Wa kaifa ummati? Bagaimana umatku nanti?" Tidak banyak pemimpin yang begini, Pak. Kalau pemimpin seperti ini luar biasa. Bukan dirinya yang dia ingat, bukan keluarganya yang dia utamakan, tetapi umat yang dia pimpin. Nabi mengatakan, "Ummati." Umatku bagaimana? Maka Jibril mengatakan, "Innallaha harrama 'alal jannah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada surga untuk dimasuki umat-umat terdahulu sebelum semua umat masuk surga lebih dahulu. Maka alhamdulillah, Pak, kita punya Nabi Muhammad ini, Nabi yang paling dicintai Allah. Nabi Musa, coba kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa bergelar Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan benar-benar Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Allah. Bukan main-main, Pak. Benar-benar wa kallama Musa taklima. Ditaukidkan oleh Allah. Benar-benar Nabi Musa itu berbicara dengan Allah. Tetapi Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah. Tidak pernah. Ibarat cuma dengar radio. Ada suara, tiada gambar. Malaikat Jibril yang membawa wahyu, kerjanya bawa wahyu bolak-balik menghadap kehadirat Allah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril itu hanya mengambil wahyu itu di suatu tempat yang namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itu baru Jibril bawa ke bawah, bawa kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah berjumpa dengan Allah. Tetapi Nabi kita Muhammad diberi keistimewaan oleh Allah. Ya, Nabi Musa mengatakan, "Rabbi arini, ya Allah, saya mau lihat engkau ya Allah," kata Nabi Musa. Kata Allah, "Tidak bisa wahai Musa." Memohon Nabi Musa untuk melihat wajah Allah. Maka Allah berkata, "Unzur ilal jabal." Kalau kau mau lihat aku, wahai Musa, kau lihat itu gunung. Allah itu, Pak, dihijab. Allah itu terhijab oleh ribuan hijab, ribuan penutup yang menghalangi pandangan kita melihat Allah. Ribuan, bukan cuma ratusan. Maka ketika Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah, maka Allah membuka satu hijab saja, Pak. Satu. Bukan 5, bukan 10. Satu hijab dibuka oleh Allah, ditampakkan di atas gunung. Begitu Allah membuka hijabnya di atas gunung, maka seketika wasaika Musa. Maka Nabi Musa itu tiba-tiba pingsan, Pak. Satu hijab Allah saja dibuka oleh Allah di gunung, hancur jadi debu gunung itu, dan Nabi Musa pingsan. Itu baru satu. Tetapi Nabi kita Muhammad luar biasanya, Pak.
1 hijab dibuka, 100 hijab dibuka, 2000 hijab dibuka, 7000 hijab dibuka oleh Allah. Tidak apa-apa Nabi kita Muhammad. Bahkan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehebatan Nabi kita Muhammad? Maka Nabi Musa ketika Nabi Muhammad turun bertemu dengan Allah, Nabi Musa pakai politik, Pak. Pakai politik. Ibaratnya orang punya bahasa ini, dia sogol lagi Nabi Muhammad. Dia tahan, Muhammad, jangan dulu. Saya mau tanya, apa oleh-oleh dari Allah? Dia bilang, saya dapat 50 rakaat. Oh jangan, berat sekali itu, umatmu tidak mampu. Naik ulang ke atas. Minta Allah kasih turun. Bolak-balik jadi 5. Mulai dari 50, 45, 30. Apa maksud Nabi Musa begini, Pak? Supaya dia bisa langsung melihat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah baru berjumpa dengan Allah. Dia penasaran, luar biasa mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari kelahiran Nabi kita Muhammad ini, di peringatan Maulid ini tidak panjang-panjang ceramah, ya. Intinya adalah satu. Kenapa kita bikin Maulid? Kalau orang lain tidak bikin Maulid, tafadhalu. Silakan. Kita punya ulama besar. Siapa namanya? Beliau Syekh Haramain, Syekhnya Makkah dan Madinah, Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Maliki. Beliau ditanya, "Ya Syekh, ya Habib, siapa orang yang pertama melaksanakan Maulid Nabi? Siapa orang yang pertama menganjurkan Maulid Nabi?" Karena banyak sekarang yang bilang Maulid Nabi itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi. Maka Syekh senyum. Syekh mengatakan, orang pertama yang mengajarkan Maulid Nabi itu hiya sahibul Maulid Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang pertama mengajarkan kita Maulid, memperingati hari lahir Nabi Muhammad, adalah sahibul Maulid, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis sahih, hadis Muslim, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Maka Nabi menjawab, "Yaumul Isnin yauma wulidtu." Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Nabi sendiri memperingati kelahirannya. Bagaimana kita umatnya? Bagaimana kita yang hanya dibantu oleh Nabi? Bagaimana kita ini yang kenal Islam cuma karena Nabi? Apakah kita tidak bergembira menyambut datangnya Maulid Nabi Muhammad SAW? Maka kita bergembira, Pak. Pertama Maulid itu apa amalan kita? Amalan di bulan Rabiul Awal itu satu, perbanyak salawat. Salawat apa? Terserah. Salawat tunji. Nah, kalau orang masih dibilang ini, orang Parigi bilang salawat tunji. Apa itu salawat tunji? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Raja-raja dulu katanya, saya dengar cerita, kalau tidak dipakai salawat ini, orang bilang belum sah apa salawat. Harus pakai salawat ini, ya. Ada salawat tibil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha. Banyak salawat. Yang paling pendek, nah ini yang paling pendek. Yang paling pendek, Pak, salawat Jibril. Salawat Jibril, Bu. Kalau bisa satu hari anak-anakku ini 100 kali satu hari. Paling pendeknya salawat itu. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Ada dibikin lagu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Itu salawat paling top. Siapa yang amalkan salawat ini, insya Allah Allah buka hijab dia dengan Allah. Kita sekarang ini, Pak, takbir, Allahu Akbar. Tidak pernah merasakan getaran, tidak pernah merasakan nikmatnya sholat, tidak pernah merasakan luar biasanya berhadapan dengan Allah. Kenapa? Karena kita punya hijab dengan Allah masih banyak, Pak. Kita punya hijab dengan Allah masih banyak.
Tetapi kalau orang yang sering salawat, insya Allah dia takbir, Allahu Akbar, dia merasakan kedekatan dengan Allah. Maka Nabi mengatakan, jadikan solatmu sebagai penggugur dosamu. Jadikan solat sebagai penggugur dosa-dosamu. Sebab kalau sampai kamu solat, dosamu tidak diampuni oleh Allah, maka yakini dosa itu akan menghapus solat dalam hidup. Kalau kita solat Pak, tapi kita tidak pernah khusyuk, maka suatu saat kita akan berhenti solat. Dia bilang tidak usah solat, tidak ada enak-enaknya, tidak ada gunanya. Begitu-begitu saya sholat, bikin capek. Berarti ini orang dosanya sudah menghapus sholat dalam hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka salawat. Kedua, amalan di bulan Maulid itu salat. Kedua, baca Al-Quran. Waktu takziah lalu di situ saya sampaikan, jangan cuma baca Yasin, baca Al-Quran. Ja'a yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ketiga, memperbanyak sedekah di bulan Maulid. Mana sedekah bulan Maulid? Ini Pak, yang ada di hadapan kita semua. Siapa yang bikin ini, bikin paha Allah ganti. Bal yazdad. Kalau dia bikin paha, biayanya 200.000. Dalam waktu dekat, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Allah akan lipat gandakan ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang makan 1 biji telur, insya Allah sehat dia punya otak ya, jadi pintar. Tapi kalau yang baku rampas sebentar, sampai 10 biji diambil, berdoa mudah-mudahan bisul. Kalau banyak diambil nangoa, tapi kalau cuma 1 saja diambil, insya Allah jadi berkah. Yang terakhir, sudah gelisah pasukan telur ini. Yang keempat, amalan di bulan Maulid ini adalah tadi sholawat, mengaji, kemudian sedekah, berpuasa. Bu, Pak, ayo berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Tiap hari Senin puasa, hari Kamis puasa. Insya Allah kalau kita lakukan ini, mudah-mudahan Allah terima. Terima kasih semua yang hadir di tempat ini. Semoga semuanya, belum. Semoga Allah terima, Allah ijabah. Belum. Mau bisul nanti. Terima kasih sudah diundang. Akhirul kalam. Assalamualaikum.